Belum tahu ya? Kalau nggak salah minggu ini atau minggu depan gitu ya. Hmm. Kemarin baru balikin buku gitu sih. Tapi tapi online atau ke sekolah? Online kayaknya ya, karena sekarang kan belum boleh ngumpulin Iya. orang-orang banyak, masih PSBB. Pun udah new normal juga kan. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Kabar baik, Bro ya? Puji Tuhan luar biasa, sungguh baik. Happy ya? Harus nunggu-nunggu sambil nunggu belum pada masuk nih. Masih pada tidur kali. Kayaknya sih, kayaknya pada tidur. Kelamaan di rumah jadi nggak bisa bedain waktu jam tidur lagi kan? Iya, sempat ngalamin juga sih gue, jam tidur berantakan gitu. Eh, Halo, Halo, tambah satu jiwa Hendrik, lagi nih. jiwa lagi. Apalagi kamu. Wah, halo, halo, selamat bergabung. Kabur, senang ketemu kali ya. Tep- Tapi kegiatan apa? Kegiatan Rukrisnya sendiri masih berjalan atau gimana, Bro? Kegiatannya sih sempat, ya kita paling sharing-sharing aja di grup gitu ya. Mhm. Karena kan kita juga kalau mau pakai Zoom sebenarnya bisa sih, cuma kan kemarin udah gua ajuin juga tapi gimana ya, halangan juga lah ya. Ah, Tapi puji Tuhan masih bisa, ya gurunya juga masih bisa kita share renungan, kita masih bisa hmm, berbagi. mhm. Aktifnya kalau Rukris lo sendiri aktifnya di mana nih? Di WhatsApp, di Line, IG, Lain sih, Line ya? kalau WhatsApp biasanya buat orang tua gitu, Iya, sama iya, grup bener-bener. Iya, rata-rata anak-anak pelajar ini ya, Line ya, Bro ya? lain biasanya. Lebih lebih menarik Line ya, Bro. Tapi bener juga kata lo tuh, WhatsApp emang kayaknya buat buat orang tua WhatsApp. Iya kan, add juga gampang kan kalau mau nge-add orang cuma pakai nomor HP ya. Lain juga Hmm, gaya-gayanya itu lebih, kalau lain itu lebih buat anak muda mungkin. buat anak muda ya. Iya, kalau WhatsApp kan lebih gimana ya? Iya, beberapa pelajar tuh yang gue ketemuin mereka aktifnya di line semua gitu gue. Wih, line semua. Gara-gara itu juga gue jadi download line juga. Kasih itu sebenarnya penting sih ya kalau misalnya kita aktif di organisasi. Mhm. Terus suara lu udah kenceng belum, Bro ya? Soalnya gua Gimana? Awan nggak? suara maklum lah udah berumur jadi kuping agak-agak hah, luar biasa emang. Puji Tuhan ya. Tapi teman-teman 27 semangat semangat ya. Ya, Apalagi lagi ngalamin gelombang menurun. sama menurun, ekonomi menurun, Ya, gelombang menurun. juga kadang Emang tapi kalau puji masih kalau udah tetap bicara ekonomi emang bingung lah, Bro. iya. Iman juga naik turun. Iman juga naik turun kan? Iya. Ya, puji so far kita, tapi kita nggak kena COVID aja itu udah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mhm. Waktu yang pas kalian buat apa tuh? Live Instagram juga ya waktu itu ya pernah ya? Iya pernah sama Yang repost pilot ya, sama pilot itu ya? Yang lo juga hostnya kan? Halo, Bro. Sinyal mulai mulai ini sinyal. Jelas nggak gue ngomong tadi? Dengar nggak gue ngomong? suaranya bagus kok ke sini.
Iya, yang pas apa yang live IG kalian itu yang pilot ya bro ya, yang lo hostnya juga ya. Mm-mm, betul. Itu gimana tuh bro? Setelah itu respon dari teman-teman gimana tuh bro? Ada yang kasih feedback nggak? Ada yang kasih komen sih, ada yang kasih komen, Oh, ada yang gimana gimana? nanya, ada yang ngasih, ya kelihatan ada yang nonton juga sampai selesai. Hmm. Ya, Lama juga tuh kalau nggak salah tuh live-nya. iya, hampir Iya, 2 jam kok. Karena iya, 1 jam potong waktu itu. iya, satu iya. jam masih banyak juga yang pengen disampaikan kan sama Hmm, beliau. Jadi lanjut ke sesi keduanya kan. Sempat terputus juga iya. kan setelah satu, karena live Instagram ini kan maksimal 1 jam, nanti habis Betul, itu kan mati otomatis sendiri. dia putus. Mm-mm. Dan yang paling penting juga live Instagram ini kan sinyal ini. Yes. Kalau sinyalnya lagi nggak bersahabat, aduh, sudah selesai. Ya udah, kita mulai mulai doa dulu aja lah. Gue doa dulu pembuka lah bro ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Sambil nunggu-nunggu Ya, yang lain juga. Mm. Ya kita berdoa dulu ya. Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau ngobrol-ngobrol seputar pelayanan rohani Kristen di sekolah, khususnya saat ini sekolah SMA Negeri 27. Dengan bersama kami sudah ada Nathanael yang adalah sekretaris dari Rokris 27 saat ini. Kiranya pembicaraan kami, sharing kami dapat memberkati dan membuka hal yang saat ini pun mungkin kami belum mengerti. Terima kasih Tuhan, berkati sharing kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Men, men bro. Oke lah. Biasanya kalau kayak gini tuh mereka akan sambil 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 masuk-masuk. Tapi pada intinya sih sebetulnya live Instagram yang kita buat ini sih intinya nanti dari ini kita akan upload di YouTube channel kan. boleh boleh. Jadi intinya dari hasil-hasil ini, rekaman ini kita akan upload di YouTube channel. Jadi kalau teman-teman yang terlambat atau yang tidak sempat atau yang macam-macam lah alasannya bisa ditonton ulang di YouTube channel gitu. Jadi kita kita sambil jalan aja gitu. Apa bro? Oh, santai ya, santai aja ya. Jadi jangan selalu serius serius. Serius juga udah bubar kan Ben. Uh, Dulu itu ya. jadi iya, iya. Jadi eh teman-teman Student Movement punya konten namanya ngeroh gitu. Waktu waktu pertama kali dengar kata itu sih lumayan serem-serem enak juga gitu kan ngeroh gitu. Karena Jadi ternyata ngeroh itu adalah kita ngebahas tentang rockris gitu. Jadi ngeroh itu panjangan dari ngebahas tentang rockris atau seputar rockris gitu. Tapi memang banyak juga kan penyakit-penyakit pelajar juga yang kadang-kadang juga suka ngeroh-ngeroh yang aneh-aneh juga gitu kan. Jadi ini pertama kita mau angkat lah jadi sebuah konten gitu. Nah, minggu lalu itu kita ya mungkin bro juga nonton kali ya. Itu ada dari ketua SMA Negeri 30 Rokris Kris 30. Nah, hari ini ini teman-teman kalau kalau teman-teman belum tahu, mungkin saya kasih waktu sedikit lah buat Bro perkenalkan diri lah secara singkat, jelas, padat dan terpercaya. Silakan Bro. baik, shalom teman-teman. Nama saya Nathanael Stompul. Saya sekretaris dari Rohani Kristen SMA Negeri 27 Jakarta. Pada saat ini kita bersama Student Movement, kita mau bahas tentang seputar dunia kerokrisan ya. Seputar ngeroh. Iya, seputar ngeroh. Nah, ayo kita ngeroh hari ini. Awalnya Oke, denger jadi juga, denger roh tuh awalnya ngeri juga, dikira kan ngeri kita juga ya Bro. yang ngeroh-ngeroh Ngeri-ngeri sedep tuh ya. juga. Zaman gue SMA dulu Bro ya. Awal-awal 2000, tahun 2000 kan gue masuk 2001. Tuh itu zaman-zaman dimana anak-anak rockris tuh ngerohnya luar biasa banget. Ngeroh bah, geroh bro, ngeri beneran asli. Ini ngerohnya bener-bener ngeroh. Aduh, karena gue sempet ada di dalam ya waktu itu.
berdosa. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang seputar pelayanan Rokris, teman-teman. Nah, paling pertanyaan pertama gini, bro. Pasti di sekolah 27 ada ekskul lain dong selain Rokris dong. Tuh, banyak Nah, banget. banyak kan? Pertanyaannya, kenapa lo sampai terjerat di Rokris? Terjerat ke? Sebenarnya ini bisa dibilang pilihan juga, bisa dibilang juga panggilan mungkin ya. Oke, gimana pilihan, gimana panggilan? Sebenarnya ini sebenarnya karena ya karena kita ngitung waktu juga kan Kak. Hmm, Jadi kita itu udah tahu nih SMA ini kan kesibukannya padat banget ya, tugas banyak, pulangnya hmm, juga sore. Tadinya betul. tuh sebenarnya Kak, gue juga suka olahraga. Tadinya tuh gue pengen pilih ekskul itu kalau nggak futsal atau mungkin basket atau volley yang Basket. atau mungkin juga gue juga suka musik kan, gue Hmm, pengen juga ikut band sebenarnya atau hmm. apa namanya vokal Banyak lah grup. ya. Iya, tapi berhubung dengan kegiatan sekolah juga yang padat banget ya Oke, oke. sore kan, kadang mikir gitu nanti kalau gue udah pulang jam 3 sore udah belajar capek harus olahraga lagi harus main futsal capek juga kan bisa nanti juga bener Oke. ya. Dan pada saat itu sebenarnya ngejalanin dari kelas satu itu awalnya sebenarnya gue masih anggota Rokris waktu itu belum jadi pengurus ya Hmm, karena pengurus itu peraturannya itu harus kelas 11 minimal ya oke. harus Di yang SMA 27 tuh ya? kita begitu dan pada saat itu juga kita ngikutin ibadah aja kayak biasa gitu setiap pagi kita ibadah sempat ganti jadwal juga ibadahnya jadi sebelum pulang sekolah tapi so far gue ikutin kegiatan itu yang pasti kita harus dengan sepenuh hati ya apalagi itu buat Tuhan Yes. kita setiap pagi baca Alkitab Cakep. berdoa dan baca Alkitab juga seharusnya memang kita benar-benar memahami karena kita baca itu berurut dari kejadian itu sampai Wahyu kita baca Oh, misalnya hari ini kejadian satu besok kita baca kejadian dua gitu dan kalau bisa itu juga hmm, ya sorry gue potong, Bro. Itu harus di 27 kayak gitu, Bro. itu setiap pagi seperti itu dan kalau misalnya hari Jumat cuma hari Jumat sih biasanya kita ibadah full kita ada pujian-pujiannya penyembahannya kita main musik kita juga nanti ada yang bawa firman itu hari Jumat pagi Hmm, itu memang oke, itu oke. waktunya untuk seluruh anak-anak itu beribadah dan yang saudara kita juga yang beragama muslim pun itu juga mengadakan tadarus ya di lapangan gitu ya kita juga jadi dari kasih kesempatan juga ada waktu untuk beribadah ya kita pakai untuk ibadah seperti Hmm, ibadah-ibadah pada umumnya ada pujiannya ada kita sharing firman mungkin kadang yang sharing hmm, firman gantian gitu dari hmm, hmm, 10, 11, 12 kita ganti-gantian gitu hmm. Nah, mau kan boleh dari memberikan dari semua yang Bro ceritain tadi, gue penasaran daya apa sih, daya tarik apa yang sampai Bro akhirnya mutusin untuk oke, gue ikut ikut ekskul Rockris deh gitu. Daya tarik apa sih yang lo temuin di Rockris 27 waktu itu? sebetulnya ekskul rokris ini kan kegiatan kalau untuk kegiatan ibadahnya itu wajib ya untuk semua yang beragama Kristen ya Hmm. tapi untuk jadi pengurus kan itu nggak wajib itu Iya. inisiatif kita sendiri ya waktu itu pada saat itu pada saat itu awal-awal masuk kelas 11 Oke. tahun bulan-bulan Agustus atau September gitu tahun 2019 itu pada saat itu mau pergantian pengurus Hmm. kelas 12 kan nggak mungkin kan untuk mengurus Rokris itu sampai dia nanti karena dia juga harus fokus ujian kan nah saat itu akhirnya anak-anak kelas 11 ditunjuk untuk menjadi pengurus nah Oke. pada saat itu Kak jadi itu sebenarnya kita ini diminta siapa aja yang mau mengajukan diri jadi pengurus silakan maju ke depan Hmm. gue lihat di situ teman-teman gue juga ya gimana ya bisa dibilang mungkin karena mereka masih muda malu-malu gitu kan mau jadi Malu-malu pengurus ya. aduh
Malu kucing ya. Kadang gimana ya, tapi gini, gue pernah gue pernah dapat gue pernah dapat nubuatan oleh Hmm, seorang pada tahun oke. 2014, 2000 berapa? Sorry. pada SMP. 2000 berapa, Bro? 2016, di mana itu gue Oke. masih kelas SMP. Gue dapat Oke. nubuatan dari seorang hamba Tuhan, dan itu adalah sahabat gue sendiri. Oke. Dia sekarang calon pendeta sih, sekolah teologi, gitu ya. Pada saat itu dia bilang sama gue, kalau pada saat itu dia lagi kayak ibadah, kita lagi ibadah KKR gitu ya. Dia bilang sama gue, katanya Tuhan mau pakai Nathan, Nathan ditunjuk sebagai hamba Tuhan. Dan ya, pada saat gue denger itu gue kaget sih. Kenapa kaget? Kenapa kaget? Bisa ceritain nggak kenapa lu sampai kaget? Dia bilang gue mau dipakai Tuhan, tapi gimana, pada saat itu hidup gue tuh gitu masih, ya, di berbuat dosa. Gue dulu pada saat itu masih bandel-bandelnya. Oke, oke, oke. Gue gimana ya, ya pergaulan remaja kan, tau lah Hmm. seperti Oke, oke. yang dimana pada saat itu jujur aja nih, terbuka aja ya, masa lalu gue Ah, gimana. Saat oke, itu oke. gue sempat terjerumus pergaulan yang gak benar. Gue ngerokok, gue minum minuman keras, ya pokoknya gimana ya, gitu. Ya pokoknya Pergaulan remaja, kenakalan kenakalan remaja lah ya. ya betul. Tapi gue baca firman Tuhan itu di Yesaya 1 ayat 18. Oke. Teman-teman yang boleh baca. Hmm. Oke, gue bacain aja ya. Siap, siap, siap. 1 ayat 18, demikian firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pada saat gue baca itu gue yakin, sedosa-dosanya apapun gue, kalau gue, makanya Alkitab itu bilang kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Bahkan dosa kita yang merah seperti krimizi pun akan diputihkan putih seperti salju. Yap, setuju. Dan setelah itu gue sempat kayak ada ketertarikan untuk melayani, untuk Hmm. bertobat, untuk mau hidup benar-benar takut akan Tuhan. Ya mungkin Hmm. sampai sekarang sih gue yakin iman gue juga belum sempurna ya, karena masih jatuh bangun kadang. Oke, Iya, karena gue yakin kita semua di sini mungkin imannya belum sempurna ya. Karena kalau iman setuju. kita udah sempurna, mungkin kita udah berjalan di atas air mungkin. Kita udah mungkin ya Setuju. begitu. Jadi gue yakin seberdosa apapun masa lalu gue, pokoknya masa lalu gue gimana pun, masa lalu kita gimana pun, teman-teman juga nih di rumah. Jadi teman-teman gak usah takut, meskipun teman-teman pernah ngelakuin dosa yang parah, atau teman-teman pernah terjerumus dalam dosa yang mungkin teman-teman kira Tuhan itu nggak bisa mengampuni, Tuhan bisa ampuni. Asal teman-teman punya hati buat berubah. Dan gue yakin, gimana pun masa lalu kita, status kita tetap hamba Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Status kita tetap anak Tuhan. Yes. Kalau kita misalnya main jauh-jauh nih, kita jauh dari Tuhan, kita hidup gak bener, kita ngelakuin dosa, clubbing, minum-minum, rokok, kita tetap anak Tuhan. Cuma kita Tuhan yang gak berjalan dalam terang Kristus. Kenapa kita tetap anak Tuhan meskipun kita udah ngelakuin itu? Suatu saat kita kembali sama Tuhan, kita mau bertobat, Tuhan tetap menerima kita. Tuhan tetap welcome sama kita. Ya, ya sama kayak misalnya saya misalnya tinggal di rumah ini, saya meskipun pergi jauh dari rumah, saya minta ke bapak saya minta dicoret dari kartu keluarga, saya bukan anak bapak lagi. Tetap aja status saya itu anak anak si bapak si tompul itu. Sama papa gabean, sama bapak apa kek. Tetap saya anak bapak si tompul itu. Siap, siap. Betul, betul. Setuju. Saya tetap diterima. Sama kayak, walaupun apapun bagaimanapun masa lalu kita udah jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita mau kembali, kita punya hati buat bertobat, buat berubah, Tuhan pasti terima kita.
Amin, amin. Setuju gue, setuju. Bro, ada yang nanya, bro. Mohon Iya. maaf, ada yang, emang anak SMA kelakuan dosanya kayak gimana? Boleh kasih tahu, bro, anak SMA, bro. Rokok udah pasti lah ya. Ya, gue juga Rokok. juga sih, karena kelas 1 SMA itu gue masih jatuh bangun juga dalam dosa itu. Hmm, hmm, Ya, hmm. aku mungkin udah berhenti, gue sempat berhenti ngerokok berapa bulan, gue start lagi, gue udah berhenti minum, gue start lagi, gue juga main clubbing waktu itu. Ya, seperti itu. Iya, iya. Dan paling parahnya yang sepengetahuan gue ya, yang di beberapa sekolah yang gue Ya, pernah tahu langsung gue dengar ini nggak bukan bicara soal SMA 27 tapi bicara kenakalan kenakalan remaja pelajar pada umumnya itu oh iya. ya udah pasti minum-minum udah pasti yang paling parahnya itu ya seks bebas gitu Ya, bahkan betul. kalau ini sih gue baca di berita dan Narkoba. sempat masuk TV kalau nggak salah itu sampai pelajar pelajar SMA itu ada namanya arisan seks gitu. Iya. Nah, aku baca. Ruko ya, kalau bahasa Jadi kasarnya. arisan kan kalau arisan kan kita suka kocok gitu kan keluar keluar nama itu yang dapat uang kalau arisan kan gitu kan ya. Nah ini dia kocok kocok nama nanti siapa yang nama-nama yang keluar ya itu pasangan yang akan melakukan melakukan seks gitu. Mereka mereka punya tempat untuk ngelakuin itu gitu rumah itu terjadi itu kenyataan. Jadi Iya, iya, iya. jangan berpikir anak-anak pelajar sekarang itu kenakalannya cuman berbohong, ngomong jorok, ngomong kasar. Tapi Iya, iya. masalahnya memang masalahnya hal-hal ini masih agak tabu untuk dibicarakan gitu. Betul. Seakan-akan masih ditutup-tutupi dan enggak kok baik-baik aja, enggak kok enggak seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya seperti itu ya jangan jangan ngomong lagi narkoba udah ngerokok udah minum ya next levelnya ya narkoba gitu syukur-syukur stop di situ maksudnya stop di rokok doang nggak sampai lanjut gitu itu sih yang gue gimana bro menurut lo setuju nggak bro Setuju sih. Karena kayak gue gitu denger ya? juga sih anak-anak SMA, bahkan SMP mungkin juga udah kayak Hmm, gitu. hmm, hmm. Iya iya nah boleh nggak bro ceritain tadi tadi gue tertarik banget dari tadi yang lo sharing tadi tentang eh, waktu lo denger lo dinubuatkan sama salah satu hamba Tuhan yang adalah sahabat lo, terus lo langsung melihat membandingkan langsung ke diri lo kan saat itu kan keadaan diri kan, Oke. gimana bisa gue begini gitu ya kan. Nah, Nah untuk akhirnya lo bisa bisa maksudnya yakin banget gue pasti bisa gitu dan lo bisa lewatin itu semua, lo apa yang lo lakuin bro? ya yang bikin gue yakin ya, Kak. Ya ya. Bikin gue yakin yang pertama yang pasti gue pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Gue pernah Oh, oh, bilang, gue pernah ditegur. ceritain dong seru tuh. Ya gimana ya? Salah satunya juga pada saat itu pernah lagi KKR gitu kan. Hmm, hmm, Ini gue hidup gue lagi hancur-hancurnya nih. hmm, hmm. Lagi berdosa gue pada saat itu udah gimana ya? Banyak lah yang gue lakukan yang gak berkenan buat Tuhan. Oke, oke. Gue KKR, gue dilawat, gue bener-bener ngerasain bener-bener Tuhan itu melawat gue gimana. Tuhan bener-bener ngingetin gue banget dari kelakuan gue yang udah jauh dari Tuhan itu. Dan pada saat itu juga, dan gue juga suka ngeliat apa namanya, di khotbah-khotbahnya hamba-hamba Tuhan juga gitu kan. Banyak juga pengalaman mereka juga yang udah narkoba, yang udah jadi apa namanya, yang jadi bandar bahkan kan. Hmm, 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 hmm. Pak Tuhan, dan ya, akhirnya gue yakin, sih, karena separah apa masa lalu kita, kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh, Hmm, hmm. sama kita. Good. Gue setuju tuh poinnya tuh. Separah apapun masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita mau sungguh-sungguh berubah, pasti bisa ya. Amin. Pasti Pasti bisa. bisa. Pasti bisa.
pertanyaannya bukan soal seberapa buruk masa lalu kita gitu, seberapa parah masa. Gue yakin setiap kita punya punya masa lalu lah ya. Nggak mungkin kita nggak punya masa lalu gitu. Ya bedanya masa lalu kita udah ketahuan buruknya, mereka belum aja ketahuan buruknya kan gitu kan. Gitu. Ini yang Kita berani mengakui kekurangan kita. Nah, mereka belum belum berani mengakui kekurangan mereka gitu. Bedanya kan cuma di situ-situ doang gitu. Tapi gue yakin setiap kita pasti punya masa, termasuk gua, apalagi gua. Ya ampun, gua orang paling jahat sedunia kali kan gitu kan. Bahasa lebaynya gitu. Tapi tadi menarik bahwa poinnya bukan seberapa parah, seberapa buruk, seberapa hancur masa lalu lu, tapi seberapa lu mau sungguh-sungguh berubah. Nah, itu poinnya. dan Gua rasa sih itu ya teman-teman. Jadi ada banyak anak pelajar gini, Bro. Sering sering cerita lah, sering cerita gitu. Kak, ya kayak sama kayak kayak kasus-kasus kayak yang Bro tadi cerita. Gue punya masa lalu begini, Kak. Gue punya masa lalu begini, gue begini, gue begitu. Terus kalau sekarang gue pengen baik, gimana nanti gue menghadapi teman-teman gue yang sudah terlanjur buat stigma jelek dalam hidup gue. Nah, lo pasti punya teman-teman yang punya stigma-stigma jelek juga dong tentang lo kan. Lagi yang tahu lo ngerokok dulu, sekarang rohani banget nih orang nih gitu. Nah, lo ngalamin gak bro? Ngalamin gak? Nah, ngalamin kalau banget. kalau ngalamin, gimana cara mungkin dari sharing lo, teman-teman yang ngalamin hal yang sama bisa dikuatin nih bro. Cara lo ngadepin orang-orang kayak begitu gimana sih bro? Ya gimana ya, mungkin kita bisa kasih mereka pengalaman hidup kita juga, kita bisa sharing, ya intinya kita ceritain sama mereka. Yang sebenarnya yang bikin gue bertobat itu, bener-bener mau bertobat itu ya karena gue bener-bener ngerasain Tuhan itu baik banget buat gue seberdosa ini gue masih bisa diberkati, gue masih Hmm. dikasih ini, dikasih itu. Dan mungkin Hmm. kita juga ceritain ke teman kita, gue kayak gini karena Tuhan baik. Hmm. Gue kayak begini karena gue udah bikin dosa, gue udah ngelakuin banyak hal yang gak berkenan buat Tuhan, tapi dia tetap menerima gue gitu. Hmm. dia tetap Hmm. dia tetap sayang sama gue, Betul ya, betul. baik banget. Kita mungkin bisa share itu ke teman kita mungkin juga bisa, ya kita mungkin mereka yang masih hidupnya jauh dari Tuhan juga bisa kita tuntun, kita bisa, Hmm. ya at least kita udah ceritain itu ke mereka, kita udah ngasih tahu kalau Tuhan itu baik, ya mungkin aja itu bisa jadi benih buat di hati mereka kan. Benih itu lama-lama kalau kita nanam benih yang baik, lama-lama akan tumbuh tumbuh. Suatu saat mungkin teman kita nanti ingat, oh iya waktu itu teman gue bilang Tuhan itu baik banget di hidupnya Hmm. dulu, ini dia, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama dia. Gue Hmm. juga buat nih kayaknya suatu saat Hmm. sampai mungkin teman kita Ngaco bro. Gak apa-apa, santai, slow slow. Itu kayak urapannya turun bro. iya luar biasa. Gimana Terus gimana? kalau untuk menghadapinya ya salah satu caranya itu yang tadi, yang kedua itu ya kadang kan mungkin karena kita yang kita takutin itu kan kita dikatain so suci ya, kita Hmm. dikatain Hmm. ah dulu aja lu kayak begini, sekarang Iya, so-soan. sorohan lu, sok kudus lo gitu. Sebenarnya kalau mau gue kasih saran, kalau setiga ayat 23, segala sesuatu ini buat Tuhan bukan untuk manusia. Kalau setiga ayat 23 teman-teman bisa baca di rumah. Yes, yes. Good point. Jadi kalau gue boleh ambil kesimpulan dari sharing lo, intinya jangan fokus sama sama stigma orang gitu. Ya, maksudnya ya udah kita udah akuin bahwa kita ya itulah gue dulu gitu. Ya gue dulu apapun orang lain ngomong, lo kan begini lo kan iya iya itu gua dulu. Udah oke, terima gitu. Tapi bukan fokus di situnya, tapi fokus di mana sama kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Yang pertama, yang kedua, yang tadi poin yang lo tadi jelasin bahwa ya ketika lo berubah, ketika lo pengen ngelakuin sesuatu, fokusnya jangan jangan sama manusia tapi fokusnya sama Tuhan. Tuh, Lakukan segala sesuatunya buat Tuhan gitu. Karena kalau lo berubah karena manusia, lo akan kecewa gitu. Sama aja kalau tuh lo berubah, misalnya ada orang pacaran, lo berhenti ngerokok hanya karena cewek lo atau karena cowok lo pasti akan kecewa nanti gitu. Jadi kalau lo berubah, nah ini yang lagi pacaran yang
anak-anak pelajar lagi pelajaran. Jangan pernah berubah buat pasangan, berubahlah karena engkau mengasihi Tuhan, berubahlah karena engkau memang cinta sama Tuhan. Karena Yes. pasti nanti kalau lu ngelakuin itu buat pasangan lu, buat pacar lu, pasangan lu, pacar lu pasti akan ngecewain lu. Nggak mungkin nggak kecewain, gitu. Percaya lah, pasti kecewain, gitu guys. Oke, nah masuk ke, gue mau ngomong ke ini, Bro, ke Rokris, keberadaan Rokris di sekolah. Menurut lo seberapa penting, seberapa signifikan keberadaan Rokris di sekolah? Ya, ambil saat ini ya karena lo anak 27 ya. Coba lo cerita apa? Seberapa penting sih Rokris 27 di sekolah menurut lo? Kalau di sekolah, apalagi kita sekolah negeri ya, kita ini kan minoritas ya. Sebenarnya itu penting banget sih. Hmm. Yang Rokris itu sebagai tempat iman kita bertumbuh ya, kita mungkin belajar, banyak belajar tentang firman Tuhan, kita dibentuk, kita saling berbagi, kita mungkin saling apa namanya, saling mendoakan satu sama lain, kan itu perlu ya. Kalau misalnya kita nggak punya komunitas, kita nggak ada Rokris gitu kan, kita lebih sering dengar ajaran saudara kita, mungkin nanti ya bisa aja kita jadi iman oh ya. Hmm. Jadi pentingnya sih Oke. itu kita supaya kita Penting. bisa supaya kita lebih dekat sama Tuhan yang pasti ya, supaya Hmm. kita mengenal firman Tuhan, ya intinya sih overall kenal Tuhan gitu. Jadi Rokris itu seharusnya adalah tempat di mana kita mengenal Tuhan ya. Betul, untuk Kita kita belajar. dibimbing, kita dibawa di mana kita dapat mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dan belajar. Ya, kira-kira gitu ya, Bro ya, kesimpulannya ya. Dan satu hal lagi, Rokris atau bahkan gereja atau komunitas rohani itu semua itu bukan showroom buat orang-orang suci. Hmm. Komunitas itu gereja itu bengkel buat orang-orang yang rusak, buat Gue orang-orang yang suka tuh. Jadi gue lagi nih, gue seneng. Rokris itu atau komunitas rohani itu atau apapun namanya itu bukan showroom buat orang-orang suci, oke bro? Tapi seharusnya jadi bengkel. orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ikut Good, nyanyi. good. Karena itu dekat Tapi bro, sayangnya masih ada beberapa, gue nggak tahu, tapi yang pernah pernah gue dengar sendiri gitu, orang-orang yang di dalam Rokris sama orang-orang yang di luar Rokris itu kadang-kadang masih suka bentrok nih bro. hmm, Yang di dalam Rokris dia merasa suci, yang di luar Rokris memandang orang-orang di dalam Rokris kalau so suci lo. Akhirnya saling menghakimi nih. Gua nggak tahu di 27 ngalamin ini apa enggak gitu. Tapi lepas dari 27 mengalami apa enggaknya, menurut lo bagaimana mengantisipasi antara pandangan dua sudut pandangan ini nih? Satu sisi yang di dalam Rokris sering menghakimi orang-orang yang di luar Rokris, yang satu sih kadang ini ada ngomong ikut ikut doa pagi dong, doa siang. Ah lo nggak ikut lu, payah lo gitu. Suka kayak gitu kadang-kadang kan. Gitu. Ada lagi omongan yang lebih kasar pastinya gitu. Ini orang-orang di luar Rokris suka ngobrol sama gue juga. Nah, akhirnya orang-orang yang di luar Rokris merasa kok lu so bener banget sih, lu so iye banget sih lu gitu. Padahal di dalam kelas lo juga masih nyontek gitu kan. Di dalam kelas lo juga masih masih ngebully guru lo gitu. Nah, jadi nggak berjalan bener gitu, nggak berjalan sebagaimana mana mestinya. Menurut bro gimana bro? Pandangan bro atau mungkin ada sedikit saran dari bro? pandangan gue gimana ya, karena gue juga pernah jadi pelaku sih. Tapi kalau urusan kita menghakimi yang luar Rokris sama yang dalam Rokris itu sih sebenarnya gimana ya? Kita ini kan kita ini kan selamat itu karena diselamatkan ya. Hmm. Dan penghakiman itu itu cuma haknya Tuhan. Kita nggak Hmm. punya hak buat. Hmm. Kalau untuk menegur, untuk mengajar, untuk menuntun teman kita mungkin yes. Tapi kalau untuk menghakimi itu cuma hak Tuhan. Jadi kita harus tanamkan Hmm. dalam diri kita sebenarnya begini. Kita ini awalnya juga berdosa. Hmm. Tapi kita sama Tuhan Yesus mati kayak salib.
Dia menebus dosa kita. Kita Hmm. sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita cuma ditebus sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia buat nyelamatin kita. Dan Iya, kita iya. ini kayak dikasihkan itu. Cuma-cuma dikasihnya. Tapi ada Hmm. syaratnya. Kita, kita ada syaratnya kalau untuk keselamatan itu kan kita tetap harus ikut Tuhan Yesus ya. Hmm. Selamat. Tapi kita kan diselamatkan ya. Awalnya ini kita berdosa. Kita diselamatkan. Nah, harusnya kita masing-masing ini tahu karena kita ini awalnya juga berdosa, kita juga diselamatkan, artinya itu kita dapat tiket nih kan, kita dapat free tiket buat ke Hmm. sorga. Nah teman-teman kita yang hidupnya masih jauh dari Tuhan, seharusnya itu kita bukan menghakimi, tapi kita itu harusnya tuntun mereka. Kalau Hmm. kita dapat free tiket, tiket gratis itu harusnya kita kasih ke orang juga tiketnya, Hmm. itu juga bisa diselamatkan juga. Dan kita juga nggak boleh Seharus sombong. seharusnya Kita, merangkul malah, bro. iya seharusnya kita embrace satu sama lain Hmm. bagaimanapun keadaan teman-teman kita. Dan yang paling penting itu yaitu kita harus sadar bahwa awalnya itu kita berdosa. Kita itu Hmm. cuma diberikan sama Tuhan. Yang penting. Hmm. Hmm. Kalau ada teman kita yang hidupnya jauh dari Tuhan pun, kita juga harus sadar. Dulu gue kayak gitu. Dulu gue itu berdosa, dulu gue seperti dia, tapi gue diselamatkan. Makanya, Hmm. gue udah diselamatkan, gue harus juga supaya dia diselamatkan. Hmm. Iya, iya. Hmm. Itu Oke, sih. jadi intinya bahwa kita kalau kita sadar dulu lah ya, bahwa kita ini berdosa gitu. Kita ini Nah, ini juga berdosa gitu. Gitu. Ini gimana ya, Bu? Terjadi dari zaman ke zaman gitu, bahwa orang-orang di dalam rokris merasa sudah benar, sudah rohani, sehingga ya kayak gitu. Sampai ada beberapa pengurus-pengurus rokris yang dari sekolah-sekolah lain gitu. Susah kak, disuruh diajak doa pagi susah, diajak doa siang susah, diajak ibadah Jumat susah gitu. Pertanyaan sederhananya gue balik, kalian sudah jadi sahabat mereka belum? nah, Kalau kalau setiap ada yang curhat kayak gitu, pasti kalimat yang gue keluarin sama, pasti sama. Gue cuma bilang, lo udah jadi sahabat mereka belum? betul. Karena gini, posisikan diri lo di posisi mereka juga gitu. Coba bayangin, lo belum kenal dia, terus diajak-ajak, diseret-seret, terus lo ikut, kira-kira lo mau kagak? Ya kan? Terus waktu di kelas misalnya lo tahu, kok nih orang pas jam istirahat, nih orang kok nggak istirahat, nggak pernah istirahat ke kantin, nggak pernah makan, dan ternyata dia nggak punya uang buat makan misalnya, dan sebetulnya ada di hati kecil yang tergerak untuk datengin tanya, tapi lu menahan diri lu untuk bertanya gitu. Itu yang kadang-kadang sering terjadi gitu. Nah, gue sih selalu sederhananya, kalian pengurus rokris sudah jadi sahabat buat orang teman-teman yang di luar rokris belum? Minimal minimal lu kasih kuping lu aja untuk ngedenger ceritanya mereka, keluh kesahnya mereka gitu. Ya kalau lu datang cuman jadi, apalagi kalau ibadah, gue sering banget tuh kan kalau sananya sering apa dikasih kesempatan sharing-sharing gitu di ibadahnya mereka, atau mungkin retret atau apa, sering banget tuh gue ngeliat tuh WL-nya, singernya, pemain musiknya atau siapa panitia gitu, ayo dong diam dong, tolong dong diam gitu misalnya kan. Kadang-kadang gue suka ngegelitik di dalam hati, ya nggak begitu caranya bro. Tapi memang ya PR banyak sih dari yang gue percaya gini, segala sesuatu dimulai dari awal, yaitu dari masa dimana lo dilatih menjadi seorang pengurus dulu nih gitu. Di beberapa sekolah ada yang namanya, gue nggak tahu di 27 ya, tapi di beberapa sekolah ada namanya pelatihan calon pengurus. belum Ada sih. belum masuk ke sebelum masuk ke pengurusan, jadi mereka dilatih bicara tentang organisasi, tanggung jawab ketua, wakil, tugas-tugasnya apa aja. Tuh ada, nggak tahu kalau di 27 ada nggak bro? Pengukuhan ya. Ada ya? Pengukuhan itu sempat ada kegiatan pengukuhan juga sih. Tapi Kayak gitu ya. maksud Ya. dari Koplis doang, ada dari semua organisasi. Hmm. Kayak
PK ekskul juga kayak basket, musik, padu, futsal gitu-gitu. Jadi nggak cuma Hmm. rockris, tapi rockris Hmm. rockis gitu. Nah, Iya. organisasi kita ya. Hmm. Ya, sebutannya sih macam-macam sih, beda-beda sih memang. Ada yang tadi pelatihan calon pemimpin atau calon pengurus. Ya bentuknya pun berbeda, tapi setahu gue sih pasti ada lah dalam masa peralihan kepengurusan tuh pasti ada, minimal ada dikasih perbekalan lah tentang pengetahuan organisasi segala macem. Jadi gitu dan gue rasa itu perlu banget. Karena kalau lu bicara rock Chris, itu kan bukan bicara tentang kerohanian juga, karena dia kan bicara organisasi. Dan Iya. bagaimana lu belajar berorganisasi yang baik. Dan gua rasa zaman-zamannya SMA di Rokris tuh tempat belajar berorganisasi yang baik dan benar tuh pas banget tuh. Gitu. Ini sih yang gue sering sering dengar deh. Ini selalu selalu kayak gitu. Tapi by the way, dari tadi ngomong-ngomong panjang lebar, boleh tahu nggak visi misi Rokris 27? Misinya ya. Hafal nggak bro? Visinya itu yang pasti kita semua harus kenal Tuhan, Oke, mengerti Tuhan, oke. dan juga jadi berkat buat banyak orang. Hmm. Visi itu visi, Eh, kalau di misi, masa uh, uh. hmm, Terus, sorry. komisinya itu kita yang pasti kita belajar firman Tuhan ya tiap pagi ya kita beribadah. Hmm. Kita juga apa namanya, kita juga harus merangkul sama lain, nggak boleh membeda-bedakan gitu. Hmm. Kita tetap harus Dari terima dari kasih. dari apa, dari masa lo jadi sekretaris Rokris sudah berapa lama bro? Udah Setahun? sekitar Belum? kira-kira Oktober ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, udah 8 bulan gue 8 bekerja bulan ya bro? taris. Nah 8 bulan khususnya sebelum sebelum masa masa pandemi nih bro, sebelum masa pandemi ya, pasti kan masa pandemi udah otomatis kan waktu kita belajar di rumah semua kan waktu itu kan, Ya, sampai detik ini. eh Kira-kira bro, program-program mana yang lo lihat yang sudah dilakukan sama sama Rockris 27, mana yang ma- eh, mana yang efektif, mana yang belum efektif bro, menurut penglihatan lo secara pribadi? yang udah efektif sebenarnya itu ibadah setiap Jumat ya. Mm. Kita seperti biasa kan ibadah setiap Jumat, kita beribadah pagi itu. Mm. Kalau hari Jumat itu ibadahnya kan beda ya. Kalau pagi itu kayak yang tadi gue bilang ada puji-pujiannya, ada sharing firmannya, khotbah gitu. Mm. Yang masih kurang efektif itu mungkin yang setiap paginya itu ya, hari-hari Senin sampai Kamis. Karena kita cuma baca Alkitab doang, kita cuma doa, baca Alkitab, dan doa. Oke. Kita doa pembuka, baca Alkitab, doa penutup, udah masuk kelas. Sebenarnya permasalahannya itu karena di waktu juga sih ya. Karena kita Mm. cuma dikasih waktu 15 menit sebelum kita masuk masuk untuk belajar kan. Tapi mungkin kalau menurutku mungkin nanti bisa gitu ke depannya kita setiap pagi itu sharing ganti-gantian gitu kan. Mm. Nomor urut dari kelas 10 atau ke kelas 12 gitu mungkin ya. Mm. Kayak Oke. itu aja sih. Tapi kalau boleh nanya, udah pasti boleh nanya lah, yang nggak mungkin nggak boleh nanya ya. Maksudnya gini bro, Eh, dari apa yang dari experience lo sampai detik ini gitu, lo aktif dari yang tidak aktif dalam kegiatan kerohanian sampai sekarang lo aktif dalam kegiatan kerohanian sebagai pelajar pula. Menurut sepenglihatan lo bro, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak pelajar hari-hari ini? Kebutuhan paling paling dasar yang lo lihat, ya mungkin lo sering ngobrol sama temen lo atau siapa dan lo bisa melihat itu gitu, gimana bro? Ya, so far sih yang gue alamin ini kalau untuk kebutuhan yang paling penting untuk kebutuhan rohani ya. Secara yang paling Rohani. dibutuhkan remaja ini sebenarnya
mentor namanya. Mentor ya. Ya, karena Oke. kalau misalnya kita sepengalaman gue nih ya, bukan mau jelek-jelekin. Kalau misalnya guru-guru kita gitu kan, kayak guru agama kita contohnya, mohon maaf ibu kalau menonton. Ada loh Bu Fono tadi. Halo Bu Fono. Bu Fono apa kabar? Gimana bro? Mau dilanjutkan? Begini, nah kita jujur-jujur aja ya. Ya. Sebenarnya kita butuh itu guru itu yang mengerti kebutuhan anak muda itu seperti apa ya, kayak dari cara bicara kan anak muda itu kan biasanya kalau misalnya kita butuh mentor tuh yang bahasa cara mengajarnya kan beda ya, yang nggak monoton, yang lebih ya yang lebih mengikuti perkembangan zaman lah ya. Ya kayak Hmm, misalnya kita gini kan, kita sehari-hari komunikasi kayak gimana sih, terus kita juga ya gimana ya, yang penting juga sih kita itu harus ibadahnya itu juga yang masuk untuk semua kalangan gereja ya. hmm, Karena kan nggak semua orang terbiasa ibadah di gereja Katolik gitu kan. Nggak semua orang terbiasa ibadahnya dengan cara monoton atau gimana, dengar hmm. yang nyanyinya dari UND gitu kan. Nggak setiap orang kan. Kita kan berasal dari berbagai macam golongan Dan gereja ya. Gereja Katolik, denominasi ya. ada yang karismatik, ada yang gereja-gereja HPP, GPIB begitu-gitu. Jadi sebetulnya sih cara ibadahnya itu harus yang gimana ya, universal gitu loh. Jadi Oke, bisa oke. masuk semua gereja ya. Kalau yang bisa kita kerjakan selama ini sih untuk ibadahnya sih ya begitu. Kita mungkin kayak nyanyi-nyanyi, puji-pujian, dan terus kita juga sharing firman, dan mungkin kalau anak dengan cara itu kan kayak ya lebih anak muda gitu, lebih lebih maksudnya bukannya lebih apa ya, lebih praktis gitu bisa dibilang sih, jadi lebih dimengerti juga oleh semua kalangan kan. Hmm, oke, oke. Nah, menarik tadi gua bicara mentor, bro. Nah, gue mau tanya tentang mentor. Mentor yang seperti apa? Kan kalau anak muda anak pelajar butuh mentor. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mentor yang seperti apa sebetulnya yang dibutuhin sama anak pelajar? Karena mentor ada macam-macam nih. Ada mentor yang cuman cuman kasih lo masukan, lo harus A B C D E F G, lo lakuin. Ada seorang mentor yang nggak hanya kasih lo A B C D, tapi dia juga ada di samping lo, menemani lo, dan dia juga jadi sahabat buat lo. Nggak hanya jadi gini, antara ada mentor bos, ada mentor yang sahabat. Nangkap nggak maksud gue? Iya, iya, iya. Ya. Kalau Nah, bos kan menurut lo mengatur ya. dengan situasi anak pelajar hari-hari ini lebih cocok yang mentor berperilaku bos atau mentor yang berperilaku sahabat? Yang pasti ya, cuma kalangan muda sih yang butuh mentor yang sebagai sahabat gitu kan. Uh-huh. Kalau orang tua kan juga butuh mentor juga ya, siapa sih yang mau punya mentor yang berjiwa bos gitu kan, kayak seakan-akan dia mendalin hidup kita semuanya tanpa perasaan kita. Hmm. Dan yang pasti kita juga butuh mentor yang sebagai sahabat, Hmm. yang mengerti cerita kita, yang kita kalau kita cerita kita didengerin, kita mungkin bisa dikasih saran, dan sarannya itu yang pasti tidak memaksa ya. Hmm. Hmm. Dia juga perasaan kita gimana, Ini cuma kita kasih kita pandangan-pandangan aja ya bro. Jadi ya, ini saran gua, ini pandangan gua, tapi tetap dikembalikan ke pribadi orang tersebut untuk ya lu mau jalan yang mana, lu mau pilih yang mana gitu. Karena kalau bicara mentor, mentor itu pengertiannya yang selama ini terjadi kan, termasuk mentor dalam hal kerohanian bro. Jadinya itu ya lo harus nurut ini mentor gitu. Bahkan ada banyak, bukan beberapa, ada banyak yang cerita sama gue, mereka kecewa sama mentor karena ketika mereka gagal apa apa ya, me, mewujudkan ekspektasi dari mentornya tersebut, akhirnya mereka dihakimin juga, mereka ya dihakimin, kecewa juga akhirnya gitu. Makanya tuh. dari gue perlu perjelas dulu nih mentor yang seperti apa, yang karena mentor-mentor yang terjadi saat ini
gue setuju. Gue nggak bilang mentor itu nggak perlu. Mentor perlu, tapi mentor yang seperti apa yang diperluin anak-anak pelajar. Nah, tadi Bro udah jawab, ya mentor yang sahabat, yang bisa kasih kita ngebuka pemikirannya kita, tapi tetap mengembalikan keputusan di diri kita, gitu ya, kurang lebih gitu ya, Bro. Nah, oke. Suara gue kedengeran ya? Dengar ya? Dengar. Ya, jadi gitu. Jadi, nah, untuk itulah ya, semoga ya, gue berdoa semoga akan ada orang-orang yang punya punya hati buat pelajar, punya kerinduan buat pelajar, bukan mengeksploitasi pelajar gitu, bukan hanya untuk gue pelayanan di SMA ini nih, gue udah megang sekolah ini, bukan bukan untuk kayak begitu ya, tapi benar-benar untuk membantu teman-teman pelajar untuk menjadi mentor yang baik, mentor yang bersahabat. Ya semoga sih bro ya, semoga. Oke, sebagai penutup bro, nggak terasa bro, ternyata sudah hampir sejam gitu. Sebagai penutup bro, ada nggak yang pengen bro, bro sampein ke teman-teman pelajar? Nanti juga akan ada yang nonton di YouTube juga kan? Mungkin bro, ada nggak teman-teman pelajar Chris yang bro mau sampein isi hatinya bro tentang pelajar mungkin misalnya? Boleh bro, silakan bro. Tuh pelajar ya, Yep. pasti yang tadi kita bahas itu kan, kita kadang kalau misalnya kita terlalu percaya sama mentor, kadang kita juga bisa kecewa ya. Nah, kadang karena kita kalau terlalu berharap sama manusia itu bisa mengecewakan. Dan yang paling penting itu kita berharap itu tetap harus sama Tuhan. Karena kalau kita berharap sama manusia, manusia itu kan nggak sempurna. Pasti kita suatu saat kecewa kalau manusia itu melakukan kesalahan. Setuju. Makanya kita itu sebenarnya jangan ke mentornya, tapi ke mentor Tuhan. itu berharap itu sama siapa? Berharap sama Tuhan. Jadi kita tetap harus berharap sama Tuhan, jangan terlalu berharap sama mentor. Jadi kalau mentor kita suatu saat, sometimes misalnya mentor kita ngecewain kita, nggak sesuai ekspektasi kita, kita tetap harus fokus sama Tuhan. Itu bisa bisa berbuat Setuju. salah. Serohani Setuju. apapun, tinggi apapun iman seseorang, itu pasti dia bisa berbuat salah. Meskipun dia udah pendidikan, udah doktor teologi pun, dia udah ngerti segalanya pun, pasti dia bisa melakukan kesalahan. Karena dia manusia. Makanya jangan terlalu berharap sama mentor. Berharap tetap sama Tuhan. Belajar dari buka kitabnya. Good point. Setuju banget. Wow, keren. Bro, lo nggak ada niat mau jadi pendeta, bro? Sebenarnya gimana ya? Juga nih. Kita juga jangan takut kalau ada kesempatan buat melayani Tuhan ya, apapun itu. Oke, siap. Good point. Karena itu apa ya? Gue jadi bingung. Ya karena kalau misalnya kita punya kesempatan buat melayani Tuhan, kita kalau misalnya kita merasa kita terpanggil, ambil. Ya buat teman-teman. Karena kan melayani Tuhan itu sebenarnya nggak cuma harus di gereja ya, tapi kalau misalnya dari keseharian kita, kayak misalnya kita lagi sama teman-teman kita, atau ada teman-teman kita mungkin yang belum kenal Tuhan Yesus, kita kenalin, itu pelayanan juga. Atau kita sebagai pelajar juga, kita belajar sungguh-sungguh, kita mempersiapkan masa depan kita untuk menjadi berkat nanti di masa depan kita, buat bangsa dan negara, buat orang tua kita juga, itu udah melayani Tuhan. Karena gini, pendeta yang khotbah di balik mimbar itu nggak lebih kudus dibandingin ibu rumah tangga yang ngerjain tugasnya dengan tulus, dengan kasih. Kalau Korintus 12 ayat 12 sampai 31, itu di situ Rasul Paulus itu ngejelasin kita ini adalah tubuh Kristus. Itu tugasnya itu saling bekerja sama satu sama lain kan, melengkapi bro. Ya, kita ini udah ada job desk-nya masing-masing. Kalau misalnya kita
sebagai pelajar ya kita lakuin tugas kita sebagai pelajar. Kalau sebagai pendeta, lakuin tugas kita sebagai pendeta, menginjil, berkhotbah, yang menyampaikan firman Tuhan dengan kasih, dengan hati ya. Kalau kita misalnya pilot ya kita bekerja sungguh-sungguh, kita membawa penumpang banyak juga, kita membawa mereka dengan selamat, itu kita udah melayani Tuhan. Kalau kita TNI Polisi, tugas kita apa? Melindungi masyarakat. Itu kita lakukan dengan setulus hati. Karena 1 Korintus ayat 12 sampai 31 itu dijelasin sama Rasul Paulus itu ya kita memang udah punya tugas masing-masing yang dipercayakan Tuhan buat kita. Jadi nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi hamba Tuhan, ya semuanya hamba Tuhan sih, kerja apapun Setuju, ya. setuju, setuju. Harus, Dan karena kalau misalnya semuanya pendeta, nanti siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi guru. setuju, bro. Cakep. Mantep, goks banget. Keren, keren. Dan yang paling penting jangan anak-anak pelajar, apalagi yang di pengurus Rockris, jangan sampai waktu ibadah haleluya, waktu di kelas halelupa, gitu kan. Artinya pas pas ujian halelupa akhirnya nyontek gitu kan. Jangan sampai gitu. Kita berusaha keras. Kita semua masih dalam perjuangan. Nggak ada yang sudah suci, sudah kudus, sudah sempurna, tidak ada. Kita dalam perjuangan. Kita sama-sama berjuang. Gimana, Bro? Ini mungkin waktunya udah 2 menit lagi ya. Ya, siap. Oke. Sebagai orang yang udah diselamatkan itu, kita harus menyelamatkan banyak orang juga. Karena kalau misalnya kita udah diselamatkan, tapi kita nggak ngasih tahu ke orang lain yang belum diselamatkan tentang keselamatan itu, nanti pada saat penghakiman kita diminta tanggung jawab sama Tuhan. Doa penutup, Bro. Oke. Doa penutup, Bro. Habis ya, teman-teman. Thank you banget, Bro ya. Thank you banget, Bro. Gue diberkati banget. Thank you banget. Silakan berdoa, Bro. Ya, oke. Nah, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan kali ini kami diberkati Tuhan, kami diberi waktu Tuhan untuk sharing-sharing Tuhan tentang seputar dunia Rockris Tuhan, tentang kegiatan kami, tentang kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini kami bisa berbagi, menyampaikan Tuhan, juga bisa saling mengerti Tuhan satu sama lain Tuhan Yesus tentang apa yang dibutuhkan oleh pelajar ini Tuhan dalam hal rohani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, hamba mau berdoa khususnya untuk Kak Rulan juga Tuhan yang saat ini memegang organisasi Student Movement Tuhan Yesus, diberi hikmat, diberi kuasa oleh Tuhan sebagai gembala Tuhan. Dia bisa membawa banyak semakin lebih banyak lagi Tuhan Yesus. Dan dia juga semakin diurapi Tuhan jadi hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai dalam hidupnya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, di dalam pendidikan kami sebagai pelajar, kami mau menjadi pelajar yang sungguh-sungguh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, yang mau jadi pelajar yang luar biasa Tuhan Yesus, yang jadi berkat buat banyak orang Tuhan, yang jadi terang buat teman-teman kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan semuanya dalam tangan